Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Sidang Kabinet turut dihadiri oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Di awal pidatonya, Prabowo menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mari kita saksikan sidang Kabinet Paripurna dari Istana Negara Jakarta berikut ini. Impor solar karena antara konsumsi dan produksi kita udah cukup. Kita lagi berpikir kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton itu kita akan konversi untuk membuat produk aftur. Sehingga di 2026 insya Allah solar kita sudah clear, afturnya juga bisa kita produksi dalam negeri. Sementara untuk bensin kita masih tetap impor, dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027. Yang kedua, Presiden, kami laporkan tentang subsidi di 2000. Slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. Slide-nya sudah selesai kan? Slide yang Ya, ini sudah, Pak ya, Presiden. Saya izin lapor berikut. mana asropnya itu? Ya. Ya. Slide berikut bicara tentang subsidi listrik, Pak Presiden. Dari total subsidi listrik antara subsidi dan kompensasi dari 37 golongan, 24 itu yang subsidi, 13 itu dapat golongan, itu kurang lebih sekitar 210 triliun rupiah. Untuk kompensasi dan subsidi kita di 2025 sudah termasuk sekitar 12 triliun untuk pembayaran kita ke PLN dari diskon listrik pada saat bulan Maret, April, Mei yang diputuskan oleh Pak Menko waktu itu, Pak Presiden. Dan ini masih on the track, belum ada perubahan anggaran tambahan, masih sesuai dalam batasan APBN. Yang berikut saya laporkan kepada Presiden tentang listrik desa. Jadi Bapak Presiden, listrik desa ini seperti kemarin di Sumatera Utara, masih ada beberapa, sekalipun listriknya sudah 99,9%, tapi masih ada kurang lebih sekitar hampir 50 desa di 4 kabupaten yang belum ada listrik. Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana. Jadi ini adalah akumulasi dari 5.700 desa yang belum ada listrik, 4.400 dusun. Kami menyarankan agar bisa kita lakukan program sampai dengan 2029 agar semua desa di Indonesia ini bisa dilistriki, sekaligus menunjang program tentang sekolah-sekolah yang berbasis teknologi. Kami laporkan Pak Presiden terakhir menyangkut dengan lokasi bencana. Hari ini menyangkut dengan listrik kita di Aceh. Untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 megawatt kapasitas pembangunan di Banda Aceh. Dan alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 megawatt untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersaluri. Sebagian kita pakai genset. Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang, tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi, maka aliran listrik dari Arun, Birem, itu baru bisa masuk secara normal, dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect. Andaikan pun ini oleh Bapak Presiden, kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Terakhir saya laporkan kepada Presiden terkait dengan mobilisasi BBM dan LPG di daerah Sumatera, khususnya Sumut sama Aceh. Kalau Sumbar relatif insya Allah jauh lebih baik. Kalau di Sumut itu persoalannya sekarang tinggal LPG. LPG yang masih butuh atensi besar karena sebagian jalan belum, maka kita menambah kapal dalam rangka memobilisasi LPG dari laut. Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di 3 kabupaten itu memang membutuhkan
effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensi yang ada. Demikian laporan Bapak Presiden dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Sosial terkait bantuan sosial, BLT reguler dan tambahan 3 bulan, sekolah rakyat, serta penyaluran logistik di daerah bencana. Untuk selanjutnya nanti Menteri Kehutanan untuk persiapan. Bapak Menteri Sosial dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Izin melaporkan beberapa hal. Yang pertama tentang sekolah rakyat. Alhamdulillah 166 sekolah rakyat semuanya telah mulai beroperasi. 67 di bulan Juli, Agustus ada 37 dan pada bulan September 66. Semuanya telah dilengkapi dengan laptop siswa, laptop guru, smartboard, dan juga seragam sekolah. Ada 15.945 siswa, 2.407 guru, dan 4.442 tenaga kependidikan. Kaitannya dengan bencana, ada 9 sekolah rakyat yang terdampak, aktivitas belajar mengajar berhenti sementara, sebagian siswa dipulangkan sementara, kondisi sekolah sekarang dalam tahap pembersihan. Alhamdulillah tidak ada korban. Kemudian kami lanjutkan Bapak Presiden, jika nanti sudah ada waktu yang luang, izin untuk bisa meluncurkan secara resmi penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Berikutnya kami laporkan tentang bansos. Sebelum kami melaporkan realisasi, Pagu Bansos Sosial tahun 2025, sebagaimana di dalam layar, itu ada nilainya semuanya, pagu anggarannya adalah sekitar 75 triliun. Ada 2 yang ini nanti kami usulkan untuk mendapatkan makan bergizi gratis untuk lansia terlantar usia di atas 75 tahun dan juga untuk nanti para penyandang disabilitas. Selama ini kami menyalurkan kepada 100.000 lebih lansia terlantar dan 36.000 kepada penyandang disabilitas. Sehari dapat makan bergizi gratis 2 kali, pagi dan siang, yang sementara ini dilayani oleh kelompok masyarakat dan diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima manfaat. Kemudian di tahun 2025 realisasinya sebagai berikut Pak Presiden. Untuk bansos reguler, alhamdulillah semuanya sudah di atas 90%, kecuali sembako atau bansos sembako di triwulan 4 yang baru mencapai 40% karena anggarannya masih dalam proses pengajuan anggaran tambahan. Sementara kebijakan Bapak Presiden yang memberikan bantuan langsung tunai sementara di 3 bulan terakhir di tahun 2025, sekarang sudah mencapai penyalurannya kepada 29 juta lebih keluarga penerima manfaat. Nilainya sudah 27 triliun lebih. Perlu kami tambahkan, selama ini bansos reguler, baik itu PKH dan sembako, diterima oleh kurang lebih 18 juta KPM. Dengan ada tambahan BLTS ini, sekarang penerima bansos sebanyak 35 juta KPM.